Gadgetizen yang pengen smartphone 5G dengan harga yang terjangkau dari Samsung wajib tahu nih sama Galaxy A14 5G. Smartphone 2 jutaan dengan dukungan jaringan 5G ini udah bisa kalian beli mulai hari ini loh. Tapi sebelum buru-buru beli, wajib simak dulu nih kelebihan dan kekurangan dari Galaxy A14 5G ini. Galaxy A14 5G ini hadir dengan chipset Dimensity 700 5G dari MediaTek. Chipset ini udah mendukung jaringan dual 5G always on dan teknologi 5G Ultra Safe dari MediaTek. Jadi walaupun nantinya speednya kenceng, chipset ini bakal tetap irit daya. Bagi Gadget udah cobain nih pakai Galaxy A14 5G ini di satu lokasi di Jakarta yang udah ada sinyal 5G-nya. Smartphone ini bisa langsung aktif jaringan 5G-nya dengan daya tangkap sinyal yang kuat. Sayangnya kecepatan 5G dari provider belum maksimal nih di Indonesia. Tapi kalau nanti udah kenceng dan rata, punya smartphone 5G jadi satu pilihan yang future proof. Jadi nggak usah ganti-ganti smartphone lagi nantinya. Dari looks-nya, smartphone ini kelihatan mewah di bagian belakang. Biasanya seri A hadir dengan warna-warna yang cerah, tapi kali ini Galaxy A14 5G hadir dengan warna dan desain backbody yang elegan. Desain kamera utamanya dibuat menyatu dengan bodi bagian belakang. Backbody-nya punya finishing bertekstur radial sehingga gak gampang ninggalin jejak jari dan bisa ngasilin efek pantul cahaya yang soft. Bentuk bodinya sedikit kotak dengan bagian backbody yang flat, namun di bagian bezel sampingnya masih dibuat sedikit melengkung agar tetap nyaman digunakan satu tangan. Digenggam, smartphone ini terlihat cukup tebal dengan bobot yang sedikit lebih berat dibandingkan smartphone lain di kelas harganya. Tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor ditempatkan di posisi yang pas dengan ibu jari. Namun penempatan tombol volume sedikit ketinggian, jadi agak susah diraih saat menggunakan smartphone ini dengan satu tangan. Loudspeaker dan port charging masih ditempatkan di bagian bawah dan masih terdapat audio jack 3,5 mm di Galaxy A14 5G ini. Bagi Gadget suka sama kemewahan bodi belakang, tapi agak kurang serak sama desain layarnya. Layar Galaxy A14 5G ini menggunakan panel PLS LCD berukuran 6,6 inch dengan resolusi 1080p. Kepadatan pixelnya cukup tinggi, tingkat akurasi warnanya bagus, dan layarnya udah mendukung high refresh rate hingga 90Hz. Untuk penggunaan outdoor, layar Galaxy A14 5G ini juga udah mendukung high brightness mode. Selain desain dari displaynya yang agak jadul, nggak ada komplain sih dengan kualitas layarnya. Nonton YouTube, streaming, Netflix, dan bahkan main game masih sangat nyaman digunakan. Untuk audionya, meskipun hanya punya single speaker, suaranya cukup lantang dan masih oke banget buat dengerin musik atau nonton film bareng. Terdapat dukungan Dolby Atmos Audio dan Dolby Atmos for Gaming yang baru bisa diaktifkan ketika menggunakan earphone atau headset. Yang bikin nyaman pakai smartphone Samsung buat Gadget adalah One UI yang simple, smooth, dan user-friendly. Galaxy A14 5G hadir dengan One UI Core versi 5.0 berbasis Android 13. Selain icon dan shortcut yang user-friendly, One UI Core ini punya animasi yang smooth serta pilihan color palette yang bisa menyesuaikan tema dengan wallpaper. Beberapa fitur seperti multi-windows untuk semua aplikasi, pop-up windows, game launcher, dan dual messenger bisa diakses di advanced fitur. Ada juga shortcut untuk beberapa pilihan mode yang bisa kita gunakan untuk berbagai aktivitas. Gak ketinggalan, NFC multifungsi juga disematkan di Galaxy A14 5G ini. Lengkap banget kan fiturnya? Dimensity 700 ini selain bawa fitur dual 5G, performanya juga cukup bagus untuk smartphone di range harga 2 jutaan. Chipset ini punya 2 big core dari Cortex A76 dan 6 efisiensi core Cortex A55 dengan kecepatan hingga 2,2 GHz. Memorinya 6 GB LPDDR4X dan storage-nya cukup besar yaitu 128 GB dengan teknologi UFS 2.2. Di Galaxy A14 5G ini juga disematkan fitur RAM Plus hingga 6 GB untuk menambahkan virtual memory jika diperlukan dan storage-nya bisa diekspand menggunakan dedicated micro SD slot hingga tambahan kapasitas 1 TB. Di sisi jaringan wireless, Galaxy A14 5G sudah mendukung dual band Wi-Fi AC dan Bluetooth 5.2 dengan dukungan
A2DP. Spesifikasi hardware ini memang bukan yang terbaik untuk smartphone di rentang harga 2 hingga 3 juta. Namun menurut Mbak Gadget, selain kita udah dapetin chipset yang mendukung dual 5G, performanya juga masih cukup mumpuni. Dites dengan Antutu, skor benchmark bisa mencapai di angka di atas 273.000 dan skor storage testnya ada di atas 36.000. Mbak Gadget juga udah coba main beberapa game di smartphone ini. Main game 3D race seperti Asphalt 9 masih lancar dimainkan dengan minim lag. Game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile juga masih lancar dimainkan di setting grafis medium. Selain minim lag, touch sensitivity-nya responsif, gyroscope bisa berjalan tanpa kendala, dan tampilan gambarnya juga terlihat jernih dan detail. Dari sisi kamera, Galaxy A14 5G hadir dengan triple kamera dengan setup 50 megapiksel kamera utama dan dua secondary lens 2 megapiksel untuk depth sensor dan makro. Hasil foto-foto di mode auto dengan kamera utamanya ini emang nggak mengecewakan. Kualitas fotonya detail dan jernih dengan saturasi warna yang pas. Dynamic range pada foto terlihat luas dengan bantuan auto HDR. Begitu juga foto di indoor ataupun di kondisi low light. Hasilnya tetap terlihat jernih dengan level noise yang minim. Dengan bantuan depth sensor 2 megapiksel, hasil foto potretnya cukup bagus meski kadang ada beberapa sperasi background blur yang kurang pas. Background efek bisa diganti setelah foto diambil dan potret modenya ini juga bekerja dengan objek yang berupa benda. Kalau kita mau ambil foto dengan fokus yang lebih dekat seperti ini, kita bisa menggunakan mode makronya. Agak jarang dipakai emang, tapi kalau kita mau ngasih lihat detail tekstur seperti ini, mode makronya ini cukup membantu. Pengambilan video hanya mendukung 1080p di 30 fps, namun hasilnya nggak mengecewakan. Saturasi warna terlihat bagus dan natural. Detail rintik hujan yang sangat kecil masih bisa di-capture dengan jelas. Tidak terdapat stabilisasi video di kameranya ini, namun ketika capture video dengan dua tangan hasilnya terbilang cukup stabil. Dan di depan terdapat kamera selfie 13 megapiksel. Mbak Gadget juga suka dengan hasil kamera selfie 13 megapikselnya. Foto selfie tetap terlihat detail meskipun di-capture di dalam ruangan. Mode potret dan beauty bisa digunakan untuk hasil foto yang lebih halus. Perekaman video hanya mendukung 1080p, namun filter dan beauty bisa diterapkan di mode videonya. Yang juga Mbak Gadget suka dari Samsung Galaxy A14 5G ini adalah daya tahan baterainya. Kapasitas baterai smartphone ini cukup besar, yaitu 5000 mAh. Dengan pemakaian cukup padat, smartphone ini bisa bertahan hingga 2 hari dengan screen on time rata-rata 6 hingga 7 jam. Untuk chargingnya, Galaxy A14 ini dilengkapi dengan adaptive fast charging dengan kapasitas 15 watt. Overall, dapetin smartphone 5G dari Samsung dengan harga 2 jutaan sangat menarik, terutama buat kamu yang jarang ganti smartphone dalam jangka waktu yang cukup lama. Space memory dan storage-nya juga cukup besar, dan hasil kameranya nggak mengecewakan. Bukan yang terbaik kalau dari sisi kecepatan performa, tapi Galaxy A14 5G ini ngasih experience yang cukup smooth dan nyaman untuk digunakan di berbagai kebutuhan. Beberapa kekurangan dari smartphone ini buat Mbak Gadget adalah adaptive brightness-nya yang kadang kurang pas sehingga sering alami display yang kurang terang. Secondary lens yang cukup membantu untuk capture foto makro ataupun potret, namun hasil potretnya masih kurang begitu maksimal. Semoga dengan software update beberapa hal tadi bisa diatasi. Nah, sekarang giliran kamu komen nih, gimana pendapat kalian mengenai Galaxy A14 5G ini? Apakah sudah sepadan dengan harganya? Yuk diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu ya video review dari Mbak Gadget. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri. Sampai ketemu di video review berikutnya. Dah!